Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, bersama kita mengatakan terpujilah nama Tuhan buat kasih setianya yang selalu menjaga kita menelusuri setiap perjuangan di lorong-lorong kehidupan kita. Malam ini jumpa lagi dalam sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, milik pusaka diterjemahkan sebagai Nahalat Yahweh. Kata ini menunjuk kepada anak, tapi juga digunakan untuk menyebut Israel sebagai bangsa, sebagai umat. Ulangan 4 ayat 20, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri atau milik pusakanya, seperti yang terjadi sekarang ini. Milik pusaka pun juga menunjuk kepada tanah perjanjian. Ulangan 26 ayat 1. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakaku, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Saudara, apa yang diminta Allah dari milik pusakanya? Allah meminta agar semua milik pusakanya selalu menguduskan diri dan menguduskan tanah yang didiaminya. Demikian juga anak adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu anak-anak perlu dikuduskan bagi Allah. Dengan cara apa? Dengan mendidik mereka untuk takut akan Allah. Dalam Ulangan 11 ayat 19 sampai 20 menegaskan tentang hal itu. Artinya, orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak akan hidup dalam kebenaran atau untuk hidup dalam kebenaran atau menghidupi kebenaran dari Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah juga anak-anak pada masa muda. Ketika anak-anak lahir, orang tuanya masih muda, bagaikan seorang pahlawan. Dan anak-anak adalah anak-anak panah. Anak-anak berada di tangan yang tepat, di tangan yang masih kuat. Orang tua masih punya kesempatan untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan sedini mungkin dan sesering mungkin mengajarkan tentang Allah melalui ibadah keluarga, melalui pendisiplinan rohani, dan yang terpenting adalah orang tua menjadi model yang paling dekat yang dilihat oleh anak-anak, menjadi model rohani yang paling dekat yang akan dilihat oleh anak-anak, sehingga orang tua menjadi teladan rohani. Itu berarti bahwa sebagai orang tua sangat penting memiliki kualitas rohani agar orang tua dapat menjadi model bagi anak-anak. Orang tua pun juga akan menjadi pendoa bagi anak-anak. Kalau orang tua memiliki kualitas rohani, maka orang tua akan menjadi pendoa yang didengar Allah, pendoa bagi anak-anak, dan dapat menjadi teladan yang hidup bagi anak-anak. Saudara, jangan lalai melakukan pendampingan rohani buat anak-anak kita seiring dengan pertumbuhan, perkembangan jiwa dan rohani anak-anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami melihat anak-anak kami, melihat anak dari anak-anak kami, sebagaimana janji-Mu bagi kami setiap keluarga. Apakah itu anak-anak yang lahir dari kandungan kami, atau anak-anak yang Kau izinkan menjadi anak yang telah menjadi bahagian di dalam keluarga kami. Sebab itu menjadi tanggung jawab iman kami. Ada kami yang masih membesarkan anak-anak kami sebagai tanggung jawab yang tidak akan pernah usai. Tetapi ada kami yang sebaliknya merasakan bagaimana anak-anak yang setiap hari menyayangi kami, terlibat langsung dalam keseharian kami.
Ini telah menjadi bahagian dari maksud dari anak-anak sebagai milik pusaka Tuhan. Malam ini lindungi kami dalam tidur malam. Lindungi juga anak-anak dan cucu kami. Juga biarlah berkat Tuhan tetap menjadi milik kami. Dan untuk semua itu, bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.